Yo halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Nime. Kali ini kita akan merangkum alur Donghua bernama 40 Millenniums of Cultivation, yang artinya 40 milenium kultivasi. Disclaimer dulu sebelum lanjut, jika ada kesalahan dalam merangkum alurnya mohon dimaafkan guys, karena saya hanyalah manusia lemah dengan satu jantung. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anime ini mengambil latar di kehidupan yang sudah sangat maju. Cerita berfokus pada seorang pemuda bernama Liao, murid SMA kelas 12 di Cixiao nomor 2. Ia adalah seorang pandai besi modern. Cita-citanya adalah ingin menjadi seorang pandai besi yang hebat, dan kesehariannya mencari rongsokan berharga, memperbaiki lalu menjualnya. Yang duitnya itu akan ia gunakan untuk ujian masuk nanti. Perlu diingat guys, Donghua ini memiliki skill pengembang yang bernama akar spiritual dan akan terus berkembang seiring waktu dan latihan. Secara bakat, Liao ini adalah orang yang lumayan. Itu bisa dilihat pas tes bertarung ia menempati posisi 2 dengan peroleh 530 poin. Namun untuk segala aspek dia kalah dengan dua murid yang konsisten ini. Peringkat satunya adalah Helian Lie. Peringkat 2 si Jia Xie dengan 71 akar perkembangan spiritualnya. Saat upacara kemudian mereka kedatangan alumni di sekolahnya yang dianggap lulusan paling berbakat dalam 100 tahun terakhir. Ia bernama Peng Hai si pedang iblis. Benda ini bernama Guangling miliknya si Jia Xie dari peninggalan neneknya yang baru saja rusak. Liao mengatakan ia mengetahui dan bisa memperbaiki di mana kerusakannya jika Jia Xie mau. Kesepakatan pun deal di angka 100.000 dengan pengerjaan dalam satu hari. Setelah itu Helian Lie memperingati Liao agar jangan dekat-dekat dengan si Jia Xie karena dia dan Jia Xie sudah lama akrab. Liao pun kembali pulang dan ia bertemu kakek-kakek yang sedang melamun. Kemudian kakek itu melayang mengarah ke tubuhnya. Lalu Liao pun masuk ke dalam dunia spiritual miliknya sendiri. Lalu mendiang ayahnya datang menghampiri dan memberi nasihat. Menyuruh agar rajin belajar dan menjadi seorang pandai besi sejati. Ayahnya memberi senjata palu gada ini. Kemudian tiba-tiba sosok asli yang menyerupai ayahnya itu adalah kakek yang tadi. Yang ternyata jiwa kakek itu menginginkan tubuhnya Liao dan menghapus ingatan aslinya Liao, lalu mengganti dengan ingatannya yang selama 1000 tahun, atau bahasa mudahnya ia ingin mengambil alih tubuh Liao. Liao tidak berdaya. Kemudian Liao pun berpindah ke dunia lain sebagai sekte pandai besi dengan nama barunya Oyeming. Ia dididik oleh mentornya ini. Hari demi hari, tahun demi tahun perlahan ia menjadi pandai besi nomor 1 di klan. Hingga akhirnya menjadi tetua agung yang berhasil membantai habis seluruh klan iblis. Kemudian ia melintasi lorong waktu untuk mencari sesuatu yang ia cari. Dan ia di Javu bertemu dengan Liao dengan kejadian yang sama persis pada waktu itu. Namun pada kejadian kali ini Liao melawan. Lalu akhirnya ia pun terbangun sebagai Liao bukan Oyeming. Dan ia merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk saja. Ia pun lalu mengerjakan barang milik Jia Xie yang akan diantarkan ke rumahnya ini pada jam 6 sore. Di tempat itu ternyata ada Helian Lie dan ingin mempermalukan Liao, namun justru Liao lah yang mempermalukan anak bangsawan itu. Kegeraman Helian itu pun semakin memuncak, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk mengganggu Liao. Orang ini bernama Zheng Dongming, dia adalah teman dekatnya Helian Lie. Di sini Liao baru menyadari insting dan kepekaannya semakin meningkat setelah kejadian yang ia anggap hanya mimpi itu. Setelah mendapat uang dari Jia Xie, ia berniat ingin mencari perlengkapan bertarung di pasar gelap. Namun topeng penyamaran yang ia kenakan membawa dirinya sparring dengan seseorang yang akan diberi hadiah 30.000 jika ia bisa bertahan selama 3 menit. Ternyata lawan sparring itu adalah Peng Hai yang juga menutup identitasnya dengan topeng. Di sini mereka berdua tidak mengetahui identitas satu sama lain.
Dengan segala peningkatan pada dirinya, ia tetap tidak bisa mengalahkan lawannya ini. Padahal Peng Hai sudah menahan diri, menggunakan kekuatannya hanya 4% saja. Namun dari sisi pandangan Peng Hai, anak ini juga punya potensi, karena memiliki bakat dalam pandai besi. Peng Hai tertarik dengan anak itu, dan ia bertanggung jawab dalam biaya penyembuhannya senilai 500.000. Sebagai syarat, Liao mau bekerja menemaninya sparring selama 30 hari. Hari demi hari Liao diganggu oleh suruhannya Helian. Seorang mantan guru seni bela diri melihat potensi Liao dan katanya beliaulah yang menemukan bakat Peng Hai dari daerah yang kumuh. Dan beliau juga tertarik ingin menjadi mentornya Liao setelah Peng Hai agar Liao bisa berpartisipasi dalam tantangan federasi. Namun ia harus memenuhi syarat, yaitu harus masuk 10 besar kualifikasi di sekolahnya. Beliau itu bernama Guru Sun. Liao mendapat pelatihan yang sangat keras. Baju rompi yang ia kenakan ini bernama Fang Chi. Bagi yang mengenakan Fang Chi, berat badannya akan bertambah menjadi 200 kg. Itu dikarenakan ia menghasilkan medan gravitasi. Guru Sun ini masih berhubungan dengan Peng Hai. Lalu ia mengenalkan anak berbakat ini setelah Peng Hai. Orang itu adalah Liao. Peng Hai menyadari gerakan anak itu mirip dengan lawan tanding yang ia hadapi. Sedangkan Helian sedang mengembangkan tubuh dan kemampuannya agar bisa membalaskan dendamnya kepada Liao. 1 bulan pelatihannya, akar spiritual Liao sudah berkembang menjadi 62%. Kompetisi yang akan mendapatkan posisi 10 besar itu pun akan segera dimulai. Liao menjadi satu-satunya peserta yang tidak ada privilege atau bukan kalangan ternama. Permainan itu pun berlangsung selama 5 jam dan dihadiri langsung oleh penatua Zhou. Dan di sampingnya juga ada direktur Helian atau ayahnya Helian Lie. Singkat cerita, Liao berhasil lulus dan berhasil mengikuti Ultimate Challenge tahunan. Selanjutnya, semua yang terpilih ke dalam acara tahunan itu akan dikirim ke Pulau Iblis. Ultimate Challenge tahunan sendiri adalah ladang untuk mencari siswa berbakat, dan para pengamat akan mencari siswa yang berkompeten untuk mengajaknya ke universitasnya. Zheng Dongming ternyata adalah pengikut sekte iblis ini. Beliau bernama Tuan Wang Ji. Iblis ini memintanya agar mencarikan pemandai besi profesional untuk melancarkan misinya. Dan Zheng Dongming baru-baru ini sudah mengawasi Liao agar bisa menghasut dan membawanya ke iblis ini. Saat di perjalanan menuju Pulau Iblis, Liao berkenalan dengan Profesor Xie Xinxin yang ternyata sekaligus kakeknya si Jie Xie. Liao sangat mengagumi Profesor Xie karena beliau merupakan salah satu dari 10 pandai besi teratas di federasi. Profesor ini pun kagum akan kepandaiannya Liao dalam memperbaiki benda peninggalan istrinya ini, seolah sudah seperti pandai besi yang sudah sangat ahli. Liao juga bertemu dengan gadis bernama Ding Lingdang yang merupakan pengguna jurus gravitasi. Ia ingin mengajak Liao masuk ke universitasnya Dahuang. Kemudian sambutan pun diberikan kepada para peserta. Singkat cerita, mereka pun telah dikirim ke Pulau Iblis yang mana berisikan monster-monster alien. Peraturan gamenya, mereka semua akan saling mengumpulkan poin, entah itu saling bunuh antar pemain atau dengan membunuh para monster sebanyak mungkin hingga waktu habis. Untuk bisa selamat dari babak penyisihan hingga menuju babak final, Liao datang ke tempat suplai senjata yang memang telah disediakan oleh panitia di berbagai tempat. Ia memamerkan skill pandai besinya dalam mengolah beberapa senjata kuantum. Kemudian tidak lama ada orang datang yang ingin mengambil olahannya itu, sehingga pertumbukan pun terjadi. Namun itu hanyalah harapan saya dan juga kalian. Kenyataannya Liao malah mendagangkan senjatanya itu untuk ditukar dengan 200 poin. Awalnya pria itu tidak mau, namun karena Liao adalah orang Cina yang otak bisnisnya kencang, sehingga mereka berdua pun berhasil deal. Ini adalah testimoni peledak yang menempel pada senjata itu jika pria itu nekat membawa kabur senjata milik Liao. Peserta lain pun malah ikut beli dagangannya yang mana trik ini menjadikannya ke peringkat 10 besar dengan cepat. Namun sebenarnya ini juga bukan hal yang mudah karena ia berani menunggu banyak peserta padahal ia bisa saja dikalahkan di tempat. Dan benar ada orang yang mengincarnya. Orang itu sangat kuat dalam hal ilusi.
Liao kerepotan melawannya. Namun ia bisa merasakan hawa membunuh dari titik lemah musuhnya, sehingga orang itu pun kalah. Finishingnya Liao menghampiri, dan ia malah mendagangkan senjatanya agar pemuda itu bisa paraming poin lagi ke monster. Pria itu pun mengiyakan saja, dan jualan Liao pun laris manis, yang menjadikannya kini menduduki peringkat 1, melewati Helian yang berada di peringkat kedua. Sebelum itu Zheng Dongming membawa benda aneh, yang perangkat kuantumnya tidak Liao pahami untuk apa. Ia pun hanya mencek dan mengaktifkannya saja. Zheng Dongming memberi rayuan akan rahasia kecil tentang membuat perangkat kuantum. Namun Liao tidak menggubrisnya, karena merasakan ada niat licik dari orang itu. Helian tidak terima telah tersaingi oleh Liao. Ia pun mendatangi Liao, namun Liao tidak ingin meladeninya, dan memilih untuk tidur sampai selesai babak penyisihan, karena ia sudah tidak tidur selama 2 hari lamanya. Babak penyisihan pun berakhir, sekarang mereka mempunyai waktu 3 jam istirahat, sebelum memasuki babak final yang tentunya akan keluar monster-monster yang kuat. Di sini Profesor Xie menyampaikan kepada Liao bahwa ia akan memberi tempat perekrutan khusus di Universitas Shanghai jika Liao bisa berada di posisi 50 besar saat babak final nanti. Sedangkan Ding Lingdang menawarkan cukup masuk ke 250 besar saja sudah bisa masuk ke universitasnya, yaitu Akademi Great Wilderness War, tempat di mana Peng Hai pernah praktisi di sana kemudian mendapatkan gelar iblisnya. Scene pun berpindah. Zheng Dongming sedang menyiapkan rencananya dengan iblis itu. 600 pemain yang tersisa di babak final akan dibagi menjadi 2 tim, tim biru dan tim merah yang masing-masing akan berjumlah 300 orang. Selain mengalahkan monster, mereka juga bisa saling serang antar tim. Liao berada di tim merah dan Helian berada di tim biru. Dari tim biru ada seseorang yang bernama Gao Ye. Dia terlihat sangat mahir akan medan pertempuran. Dia mengomandoi anggota timnya dengan memberi rute-rute agar timnya bisa selamat layaknya seorang komandan. Keberadaan Gao Ye sangat menguntungkan bagi Helian karena memiliki rekan yang berbakat di tim biru. Berbanding terbalik dengan tim merah yang tidak kompak sama sekali, yang mengakibatkan 120 orang tim merah sudah kalah. Liao lalu bertindak solo menyerang musuh dari garis belakang. Ia memanfaatkan mekanisme senjata yang ia jual kepada musuhnya, yaitu ia bisa membuat penggunanya nge-freeze selama 1 atau 2 detikan, yang membuat peringkatnya menjadi naik perlahan ke atas. Kemudian ia pun langsung berhadapan dengan Helian. Di sini Liao tidak ingin gegabah, lalu ia pun memutuskan untuk kabur. Gao Ye lalu menganalisa kemanakah Liao bersembunyi, namun tiba-tiba Liao malah membuntuti dan menyerang markas mereka solo versus squad. Helian pun menikmati duelnya ini karena ia telah lama menunggu momen ini, dan mengayunkan pedangnya yang hampir saja mengenai Liao. Namun peralatan yang ia bawa menjadi terjatuh. Liao pun membalas serangannya itu. Kemudian ia merasa sudah melaksanakan rencananya dengan baik, kemudian ia pun kabur. Dan boom, markas Helian dan Gao Ye pun meledak. Itu dikarenakan benda yang terjatuh itu adalah bom dengan ledakan skala besar yang membuat anggota tim biru berjatuhan, dan rencana Liao pun berhasil. Berkat ide briliannya itu, Liao pun langsung menunggangi posisi puncak. Di tempat lain, Zheng Dongming mengsummon ras alien dari benda yang Liao perbaiki sebelumnya. Dari summon itu, sistem mengalami kerusakan yang membuat pengawas tidak bisa mengawasi mereka dan diiringi dengan bencana alam. Dari bencana itu, si Jia Xie mengalami musibah, dan Liao yang kebetulan berada di dekat sana langsung menyelamatkannya dengan penuh keberanian dan mengancam maut. Di sini pemain yang tersisa hanyalah Liao dan Jia Xie, namun sistem sedang error yang membuatnya mungkin tidak bisa balik. Tuannya Zheng Dongming itu berbohong. Katanya ras alien tidak akan menyerangnya, namun malah berbuat sebaliknya kepada dirinya. Padahal dirinya lah yang mensummon monster itu. Monster itu sangat kuat dan ia berlari sampai bertemu dengan Liao. Merasa telah dikhianati oleh tuannya sendiri. Di sini Zheng Dongming mengungkapkan identitas aslinya, bahwa ia menjalin hubungan dengan ras alien dan memakai akar spiritualnya ras alien. Tentu saja ini akan dikecam tentara Federasi.
Liao dan Zheng Dongming pun bekerja sama mengalahkan res alien itu. Namun Liao lengah. Dari penggalan kepala res alien itu menyemburkan jurus yang membuat Liao pun koma. Dan akar spiritualnya turun menjadi 7% karena mengalami kerobekan. Di alam bawah sadarnya ia menemukan kepingan ingatannya saat menjadi Oyeming. Di sini pun ia bisa memasuki universe lamanya sebagai Oyeming. Dan ia pun mempelajari jurus-jurus yang bisa ia pelajari. Liao pun bangun dari komanya dan langsung memperagakan apa yang telah ia pelajari di dunia roh itu. Namun anehnya daya serangannya tidak sekuat saat di dunia roh, yang ternyata itu dikarenakan pengembangan akar spiritual Liao berada di 7%. Akibat cederanya Liao ini, Profesor Xie menerangkan kemungkinan ia berhasil masuk ke Universitas Profesor Xie sangatlah minim. Dan akses rekomendasi khusus milik Liao telah diberikan kepada orang lain. Tidak hanya itu, penatua Hellion yang mengikut anaknya yang tidak suka dengan Liao menyuruh kepala sekolah agar meng-kick Liao dari sekolah. Dengan alasan standar di sekolah ini adalah 25% akar spiritual. Tentu saja hal ini tidak diuntungkan bagi Liao karena ujian federasi akan dimulai 1 bulan lagi. Namun beginilah dunia bekerja. Capsek sekalipun akan tunduk pada orang yang bernama dan berduit. Setelah perwakilan yang Liao lakukan untuk sekolahannya, ia malah dibuang begitu saja. Di saat semua orang tidak menganggapnya lagi, Ding Lingdang datang menyambut Liao. Kemudian Liao langsung menghadap dengan senior Ding Lingdang, yang akhirnya baru Liao ketahui lawan sparringnya selama sebulan dulu itu ternyata adalah Peng Hai, orang yang ia kagum-kagumi. Ia dibawa ke dunia atau domainnya Peng Hai, yang dimana tekanan gravitasi di sana sangat kuat, ditambah udaranya yang tipis bercampur abu. Ding Lingdang ingin menunjukkan kepada Liao bagaimanakah kekuatan Universitas Dahuang itu. Ia dan Peng Hai pun bermain adu kekuatan. Peng Hai meladeninya namun dengan kekuatan yang tidak terlalu serius. Kemudian Liao pun bersedia menjalani pelatihan pemulihan akar spiritual dengan Peng Hai. Dan Liao dipaksa untuk beradaptasi di tempat ini. Latihan itu pun selesai setelah 1 bulan. Sebagai ungkapan terima kasih, Peng Hai hanya minta 2 hal. Pertama, bawakan ia monster terkuat dari suatu tempat bernama Monster Beast Wanyuan. Kedua, panggil ia dengan sebutan Kakak Hai. Ujian federal pun diadakan. Hasil akhir telah keluar dan Hellion Lie berada di posisi puncak dengan akar spiritualnya 88%. Dengan total skor 629. Di sini Hellion merasa seakan ada yang kurang dan tidak seru karena tidak ada Liao di sini. Karena ia menyangka Liao tidak berpartisipasi. Saat wawancara kemudian tiba-tiba papan skor update terbaru yang dimana Liao lah yang menempati posisi 1 dengan akar spiritual 92% dan total skor 718. Namun untuk pertama kalinya Hellion di sini merasa senang bahwa rivalnya itu muncul kembali. Di sisi lain penatua Zhou sangat geram mengapa Liao malah mewakili sekolah lain, mengapa dia di-kick dari sekolah ini. Padahal Liao adalah murid yang berbakat. Capsek Dudung ini pun tidak bisa berkata-kata lagi, dan saham beserta nama baik ayah Hellion tercoreng oleh faksi Xiao. Sampai Hellion pun meninggalkan ayahnya. Profesor Xie mendapat perintah dari Dekan Chu untuk minta maaf kepada Liao dan mengajaknya kembali agar bergabung ke Universitas Shanghai. Di kediaman Liao ia telah digerumpungi oleh wartawan dan juga para universitas yang menginginkan dirinya, termasuk Profesor Xie. Ia juga datang untuk mengajaknya ke Universitas Shanghai. Mendengar berita itu, Liao sangat senang karena Universitas Shanghai dikenal sebagai kiblatnya para pandai besi. Tidak lama Ding Lingdang juga datang ke rumah Liao. Di sini Liao meminta maaf pada universitas yang ia tolak dan ia juga berterima kasih secara khusus kepada Ding Lingdang karena telah menerimanya dan bersedia melatihnya sebelumnya. Namun Liao mengatakan tidak akan bergabung di Universitas Dahuang. Ding Lingdang mengatakan tidak apa-apa, apapun pilihan yang Liao pilih asal itu membuatnya menjadi yang terbaik. Profesor Xie senang akan keputusannya Liao, namun ternyata Liao juga tidak menerima universitasnya Profesor Xie, melainkan ia memilih Departemen Persenjataan yang merupakan masih bagian dari Universitas Dahuang. Ia ingin mengembangkan bakat pandai besinya di sana, dan ia yakin di masa depan kejayaan milik Universitas Dahuang bisa bersaing dengan Universitas Shanghai yang dianggap kiblat para pandai besi itu. Ding Lingdang sangat senang dan bercampur marah
karena perasaannya dipermainkan oleh Liao, karena sebelumnya ia sudah memaksa hatinya agar tidak berharap. Dari kota Fuje, Liao pun berangkat dengan perjalanan 3 bulan dan menuju ke benteng Universitas Dahuang. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan kereta api. Di sini ada orang semacam teknisi yang sedang mencek keadaan kereta. Ternyata Liao mengenalnya. Ia tidak menyangka bisa bertemu dengan beliau. Beliau adalah Guru Dingyi, orang yang bertanggung jawab atas ahli pandai besi di suatu tempat. Liao mengoleksi keempat buku dari orang yang ia kagumi ini dan telah belajar banyak darinya. Guru Ding mencek tangan Liao, seakan tahu track record yang telah dilakukan Liao. Kemudian ia mengatakan, "Kau tidak buruk, lanjutkan." Kereta pun berangkat dan sedang melintasi cuaca ekstrim. Kereta ini dilapisi dengan semacam perisai kristal hologram yang membuatnya kebal dari sambaran bola petir. Namun ada yang aneh, seakan pertahanan melemah, sampai-sampai pihak militer meminta tenaga penumpang yang memiliki kekuatan perangkat kuantum. Liao pun datang ke gerbong. Sumber masalah ternyata perisai kristal mengalami kerusakan. Kemudian wabah binatang buas memanfaatkannya dan menyerang kereta ini yang membuat banyak militer berjatuhan. Di sana sudah ada Guru Dingyi yang tidak Liao ketahui. Beliau ini adalah ahli pembuatan senjata. Liao langsung melaksanakan tugasnya. Ia melakukan pembongkaran senjata yang rusak dengan satu tangan, diiringi membongkar senjata yang kedua di tangannya yang satunya, yang membuat orang sana heran termasuk Guru Dingyin sempat menoleh tipis. Guru Dingyin melihat Liao bisa diandalkan. Ia lalu menyuruh perbaiki dan memasang kembali reruntuhan yang rusak akibat ledakan tadi. Liao melaksanakannya. Guru Ding memberikan gambarannya. Jadi yang perlu Liao lakukan adalah ia merakit benda yang berwarna merah dari hologram ini, lalu memasangnya, maka itu sama seperti sudah memperbaiki secara fisik. Untung saja Liao sudah terbiasa dengan rakit-merakit yang semacam ini. Namun kendalanya adalah ia di-freezer atau ditekan oleh waktu. Karena jika ia lambat, orang-orangnya akan binasa oleh monster itu. Komandan militer ini sekaligus kakaknya Dingyi terjerat monster itu karena melindungi Guru Dingyi yang tengah membuat senjata besar. Liao kebingungan antara ingin menyelamatkan, namun ia juga mempunyai tugas tanggung jawab. Komandan itu menyuruh tetap kembali ke pos dan lanjutkan kerjaannya. Melihat keadaan semakin genting, tangan Liao pun langsung pesheng sekali dan semua komponen telah terpasang, sehingga Guru Dingyin pun bisa memasang pertahanan yang baru dan senjata dahsyat ini pun tercipta. Jadi rencananya adalah mereka akan menembak dan nanti efek dari tembakan itu akan memunculkan guntur yang membuat monster itu tersambar. Komandan Laoli akan mengambil tugas ini. Ia hanya memiliki satu kesempatan karena saat ditembakkan perisai kereta akan dimatikan sampai energi kereta terisi kembali. Perisai dibuka, serangan pun hendak dilancarkan, namun senjata terkena sedikit serangan. Namun akhirnya musuh pun tetap musnah. Tapi perkiraan mereka salah. Monster yang seperti gurita hantu itu belum sepenuhnya lenyap dan guntur pun tidak kunjung muncul. Mungkin karena kerusakan ini sebelumnya yang membuat mengantarkan guntur itu mengalami kerusakan. Kini pupuslah harapan mereka semua. Guru Dingyi lalu memiliki satu rencana berbahaya, yaitu ia bersama kakaknya akan mengisi daya senjata itu menggunakan energi psikis yang ada di dalam tubuh mereka. Walau itu adalah keputusan yang sangat crazy, semua pun berbagi tugas. Liao sendiri disuruh memperbaiki kerusakan pada senjata tadi. Di saat Laoli dan Guru Dingyi mengisi energi psikis mereka, anggota lainnya akan melindungi kereta dan Liao yang sedang memperbaiki. Banyak dari mereka mengorbankan diri agar misi ini berjalan dengan sukses. Di sini Liao benar-benar harus bisa menyelesaikan ini secepat mungkin, karena jika tidak semakin banyak korban berjatuhan. Semua pun telah selesai. Komandan Laoli melancarkan serangan terakhirnya dan itu berhasil, diiringi munculnya guntur yang membuat monster-monster itu lenyap. Namun di saat tawa bahagia mereka, ada ancaman yang lebih besar datang, yaitu dari serangan itu muncullah lubang cacing. Yang ditakutkan itu adalah gelombang binatang yang sebenarnya. Nah, untuk alur Donghua yang kita bahas kali ini sampai sini saja guys. Semoga season keduanya akan segera dirilis. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.